Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal seorang nabi yang mempunyai ilmu luar biasa. Di antaranya dengan ilmunya itu menguasai golongan jin. Ia bisa berbicara dengan golongan hewan dan sebagainya. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan begitu, dibawa oleh sepasukan jin terbang melintasi samudra. Di atas samudra, di atas laut yang luas itu, ada keanehan, yakni sebuah radius tertentu begitu, gelombangnya tinggi, berbolak balik begitu. Ini enggak biasanya seperti yang lain-lainnya. Biasa yang lainnya agak tenang, ini berbeda. Lalu ada semacam sorot dari bawah begitu, cahaya bias, cahaya begitu. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada kawan-kawan atau pasukan jinnya untuk berhenti melihat ada apa ini. Lalu beberapa jin diperintahkan untuk turun ke dalam laut, mengecek ada sesuatu apa di dalam laut, di tengah laut itu. Ternyata beberapa jin lalu mengangkat, muncul dari permukaan air, gelombang yang tinggi itu, membawa kubah yang bagus sekali. Lalu kubah itu diperintahkan Nabi Sulaiman, lalu semuanya menepi ke tepi pantai, tepian laut di pantai begitu. Lalu Nabi Sulaiman heran dengan kubah yang bagus itu ada di dasar laut, di tengah-tengah laut. Lalu ia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui ini kubah apa. Tiba-tiba kubah itu terbuka, retak lalu terbuka begitu, dan terlihat di dalamnya ada seorang pemuda yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda itu setelah selesai beribadah ditanya oleh Nabi Sulaiman, siapakah engkau wahai, apakah engkau golongan manusia atau golongan jin, atau siapa engkau? Dijawab oleh pemuda yang sedang beribadah itu di dalam kubah di tengah lautan itu, saya adalah golongan manusia biasa. Bagaimana ceritanya engkau berada di sini? Sebuah tempat yang jauh dari manusia yang lain, di tengah lautan. Lalu ia bercerita kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa ia dulu adalah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya sudah tua, kemana-mana digendong oleh pemuda itu. Sampai ibunya sakit digendong oleh pemuda itu, tidak hanya digendong, berbakti sekali pemuda itu kepada ibunya. Lalu ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, muliakanlah anakku. Bila ia nanti tiba saatnya wafat, tempatkanlah ia tidak di langit, tidak di bumi. Lalu setelah aku meninggal dunia, setelah ibu maksudnya, ya Allah, setelah aku nanti wafat, ibunya berdoa kepada Allah, maka letakkanlah anakku itu di sebuah tempat tidak di langit, tidak di bumi, menjadi manusia mulia. Setelah ibunya wafat, pemuda itu berjalan ke tepi pantai. Dan di tepi pantai itu ia menemukan ada kubah. Ia lihat kubah itu, tiba-tiba terbuka pintunya. Ia masuk lalu tertutup pintunya. Sampai saat ini aku tidak tahu aku berada. Lalu bagaimana engkau makan? Pemuda itu bercerita, ketika aku merasa lapar atau haus, tiba-tiba dari langit-langit kubah itu muncul kayak tanaman begitu. Lalu ada buahnya. Lalu aku ambil buahnya, rasanya itu manis, lebih manis daripada madu, sejuk, segar daripada salju, mengenyangkan, enak sekali. Lalu setelah aku kenyang, tanaman itu hilang. Begitu terus ketika aku lapar. Lalu bagaimana engkau mengetahui ada siang, ada malam? Ketika siang aku lihat langit-langit kubah itu terang. Ketika malam aku lihat langit-langit kubah itu tampak agak sedikit temaram.
Lalu Nabi Sulaiman, lalu engkau apakah ingin tetap di sini terus atau ingin di luar? Saya ingin kembali pada tempatku saja. Lalu pemuda itu tetap di situ, kubahnya ditutup, lalu dikembalikan lagi oleh pasukan jin yang mengiringi Nabi Sulaiman alaihissalam. Sahabat dimanapun berada, kisah ini sangat masyhur. Inspirasi penting yang dapat kita ambil adalah mari kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita, lebih-lebih ibu yang masih hidup, kita berbakti sungguh-sungguh kepada beliau agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bila orang tua kita sudah meninggal dunia, bentuk berbakti kita adalah menjadi anak yang baik, meneruskan silaturahimnya, mendoakannya, bersedekah atas namanya. Semoga dengan demikian hidup kita mulia karena keberkahan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, lebih-lebih kepada ibu kita. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.